terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman-Mu agar kami bisa lebih dekat dengan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan ciptakan untuk kita bisa datang bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Cici yakin dan percaya nih, kalian dimanapun berada saat ini siap untuk memuji Tuhan, siap untuk menyembah nama Tuhan. Cici mau undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan yang berjudul Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yes adik-adik, kita mau nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, oh Dialah Raja. Yes, Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita akan menyambung pujian kita yang ada dalam firman Tuhan ya adik-adik. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ya, tapi kalau ada yang belum, yuk kita sama-sama belajar. Ada di Filipi 4 ayat 8 ya adik-adik. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah, Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah, Tuhan menyertai-Mu. Ya adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya adik-adik. Kita mau sama-sama katakan, semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah, Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah, Tuhan menyertai-Mu. Yes, semua yang suci, semua yang manis, semua yang adil ya adik-adik, dengan dalam firman Tuhan kita ajarkan, kita mau lakukan dalam kehidupan kita, dan kita mau dengarkan. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah, Tuhan
Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengar dan pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Yes, kita mau lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Bukan hanya mendengarkan, tapi kita mau melakukannya. Dan kita butuh pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya kita mampu bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik, hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ya adik-adik, kita mau katakan lagi. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena kami sudah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali ya. Kali ini Cici akan membawakan firman Tuhan tentang sifat-sifat dua orang pemimpin yang ditetapkan Tuhan bagi bangsa Israel. Dari sifat-sifat dan sikap pemimpin tersebut, kita akan belajar banyak untuk
kehidupan kita untuk kita bisa tiru, karena sikap dan sifat mereka itu hal yang baik di mata Tuhan. Siapa ya kedua pemimpin tersebut? Ada yang bisa tebak adik-adik? Benar, yaitu Musa dan Yosua. Ya, adik-adik kita belajar yuk tentang sifat Yosua dan Musa dalam memimpin bangsa Israel memasuki dan mulai dari keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Sifat dan sikap apa saja ya yang Tuhan senang untuk kita bisa pelajari dari kedua tokoh tersebut? Kita mulai dari Musa ya adik-adik. Musa, dia punya sikap yang sabar. Adik-adik tahu gak? Musa itu ketika diangkat jadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, bangsa Israel dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian, lewati padang gurun selama 42 tahun adik-adik. Musa orang yang sabar ya adik-adik ya. Dia punya sikap yang sabar dalam memimpin bangsa Israel. Terus kedua, Musa adalah orang yang bisa diandalkan adik-adik. Tuhan memilih Musa karena Musa adalah orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya akan tugas itu. Sehingga Musa benar-benar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari penjajahan bangsa Mesir, menuju tanah perjanjian. Jadi Musa benar-benar orang yang bisa diandalkan ya adik-adik. Terus apalagi sifat Musa? Musa adalah orang yang kuat dan berani. Ya, dia dalam memimpin bangsa Israel, Tuhan berfirman, Tuhan akan memimpin Musa. Sehingga Musa ketika menghadapi masalah dalam membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di padang gurun, Musa adalah orang yang kuat, Musa orang yang berani, ya, sehingga Musa bisa membawa bangsa Israel karena Musa percaya kepada Tuhan. Musa orang yang percaya kepada Tuhan, Musa orang yang berani, Musa orang yang kuat, Musa orang yang bisa diandalkan, ya, Musa orang yang sabar. Wah, banyak sifat yang baik yang dari diri Musa yang bisa kita tiru ya adik-adik. Nah, ketika Musa udah berumur agak sudah tua ya adik-adik, Tuhan memilih orang anak muda yang bisa juga untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Siapa dia adik-adik? Ya, Tuhan memilih Yosua adik-adik, anak muda yang bisa menggantikan Musa. Sebelum Musa digantikan oleh Yosua, Tuhan memanggil Yosua dan Musa masuk ke dalam kemah pertemuan. Di kemah pertemuan itu Tuhan memberikan perintah-perintah kepada Musa dan Yosua untuk mereka lakukan. Tuhan datang melalui awan yang tebal di hadapan Musa dan Yosua di dalam kemah pertemuan itu. Tuhan memberikan perintah apa langkah-langkah yang harus Yosua atau Musa lakukan ke depannya dalam memimpin bangsa Israel. Nah, saat itu setelah Tuhan memberi perintah, Musa memberi nasihat kepada Yosua untuk Yosua supaya kuat dan berani juga, karena yakin bahwa Tuhan juga akan memimpin
Yosua, sama seperti Tuhan memimpin Musa. Akhirnya pada usia 120 tahun Musa meninggal dunia, adik-adik. Ketika Musa meninggal dunia, Musa digantikan oleh Yosua. Yosua yang mengambil alih kepemimpinan itu, memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Oh ya adik-adik, sebelum itu Cici mau kasih tahu juga, Musa juga punya sifat yang peduli ya adik-adik. Peduli untuk membantu Yosua, untuk memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada Yosua supaya Yosua bisa kuat, Yosua bisa berani untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun Yosua masih muda, Musa tidak berpikir negatif. Kenapa ya? Bukan aku yang memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian sampai ke tanah perjanjian, tetapi malah Yosua yang diberikan janji itu supaya Yosua bisa masuk sama-sama bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kenapa bukan saya ya? Tidak ya adik-adik, Musa tidak berpikiran seperti itu. Musa tidak kecewa ketika Tuhan memilih Yosua, malah Yosua yang diberikan kesempatan untuk masuk tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel, dan bukan Musa. Musa tidak kecewa. Musa menghormati Tuhan, menghormati keputusan Tuhan ya adik-adik. Ya, itu sifat-sifat Musa yang baik adik-adik. Kita bisa tiru ya. Ketika diberikan Musa meninggal dan menyerahkan kepada Yosua, Yosua memimpin bangsa Israel dengan taat dengan firman Tuhan. Tuhan berfirman untuk Yosua supaya tidak kecut dan tawar hatinya. Ada dalam ayat hafalan kita kali ini ya adik-adik, Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa Tuhan bilang jangan kecut, jangan tawar hati, bahwa percaya bahwa Tuhan Allah akan menyertai Yosua sampai tanah perjanjian. Nah, Yosua memegang janji Tuhan tersebut. Yosua berani, Yosua kuat, Yosua mentaati firman Tuhan tersebut, sehingga ketika Yosua menghormati, mentaati firman Tuhan, dan ketika Yosua menceritakan kepada tua-tua, kepada pemimpin-pemimpin Israel yang lain rencana-rencana Tuhan, misalnya rencana Tuhan untuk menyuruh Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan musuh-musuh sebelum memasuki tanah perjanjian. Yosua memberitakan kepada tua-tua, dan tua-tua itu diberikan hati yang mau terbuka kepada Yosua, sehingga mereka mau bekerja sama dengan Yosua, mentaati Yosua. Ya adik-adik, itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Yosua, Tuhan menggenapinya. Tuhan membuka hati tua-tua supaya bisa bekerja sama dengan Yosua, sehingga sampai akhirnya Yosua bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, sifat-sifat Yosua juga baik ya adik-adik. Yosua percaya kepada Tuhan, Yosua menghormati firman Tuhan, Yosua kuat dan berani, Yosua bisa memasuki tanah perjanjian. Nah, sifat-sifat Musa, sifat-sifat Yosua ini bisa kita terapkan adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa? Bisa diandalkan, dapat diandalkan. Ketika mama menyuruh adik-adik membereskan mainan bekas adik-adik main, adik-adik mentaatinya, adik-adik dan bisa melakukannya. Artinya adik-adik dapat diandalkan. Tugas yang diberikan mama kepada adik-adik, adik-adik bisa melakukannya. Apalagi adik-adik, sifatnya jujur. Walaupun
Mungkin hal itu membuat adik-adik takut untuk melakukannya, tetapi kalau adik-adik melakukannya, percaya adik-adik akan mendapatkan berkat Tuhan atas kejujuran adik-adik. Terus apa lagi adik-adik? Tadi seperti Musa, sifat Musa peduli. Peduli apa adik-adik yang bisa adik-adik lakukan? Adik-adik bisa peduli kepada lingkungan adik-adik. Rumah adik-adik bisa bersih. Ketika adik-adik bisa membersihkan rumah adik-adik, buang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan, peduli akan lingkungan. Adik-adik bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ketemu teman-teman yang mungkin kekurangan, adik-adik punya kelebihan barang-barang yang bisa adik-adik berikan, adik-adik bisa peduli kepada teman-teman tersebut yang kekurangan. Adik-adik mau ya melakukan peduli kepada mereka. Apalagi sifatnya yang kita bisa peduli dari Yosua dan Musa. Sabar. Nah, memang susah ya adik-adik untuk kita melakukan sabar ketika kita dalam kondisi yang mengharuskan kita, yang bukan mengharuskan, yang membuat kita mungkin tidak sabar. Pengennya marah, kecewa, kesal kepada seseorang yang membuat kita marah. Tapi seperti yang dilakukan Musa sabar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju padang gurun. Nah, Musa walaupun bangsa Israel membuat kesel, tapi Musa bisa sabar. Adik-adik juga begitu ya. Ketika mungkin ada hal-hal yang adik-adik diperhadapkan hal yang membuat adik-adik kesal, ingat Tuhan senang sama kita yang bisa sabar. Ketika adik-adik kesel, ketika adik-adik ingin marah, ingin ngomel, ingat sabar. Oke, apalagi sifatnya? Kerjasama adik-adik. Nah, mungkin yang adik-adik yang udah sekolah pernah misalnya disuruh guru untuk membersihkan kelas. Adik-adik bisa bekerja sama teman-teman untuk membersihkan kelas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang menghias meja guru dengan pot bunga, dan ada yang membersihkan jendela, membersihkan papan tulis, atau apapun juga ya adik-adik. Adik-adik bisa melakukan kerjasama dengan teman di sekolah untuk membuat kelas kalian menjadi bersih. Adik-adik percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu melalui firman-Nya, kita mau percaya, kita mau taati, kita mau hormati firman Tuhan. Sama seperti Yosua menghormati firman Tuhan, sehingga Yosua bisa kuat menghormati firman Tuhan. Tuhan akan memberkati orang-orang yang mentaati dan menghormati firman Tuhan. Ada berkat Tuhan di situ adik-adik. Minta pertolongan dari Roh Kudus untuk adik-adik bisa melakukan semua itu. Yuk adik-adik, kita belajar sifat-sifat, kita bisa tiru sifat-sifat Yosua dan Musa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat hafalan kita hari ini adalah janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Kita ulangi sekali lagi ya. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya.
Oke adik-adik, yuk kita berdoa yuk. Siapa yang mau punya sifat-sifat dan sikap seperti itu? Angkat tangan. Sama seperti Cici juga yuk, mau yuk. Kita mau bisa melakukan semua itu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami senang kami boleh belajar tentang 2 orang tokoh yang Tuhan percayakan untuk kami bisa pelajari sifat dan sikapnya Tuhan. Untuk mereka kami bisa pelajari dari sikap mereka yang bisa diandalkan, bisa jujur, bisa peduli, bisa kerjasama, bisa kuat dan berani, bisa menghormati firman Tuhan, percaya dan taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan itu. Tuhan, kami minta Roh Kudus untuk kami bisa berikan kami hikmat dan kekuatan untuk bisa melakukan semua itu. Dan kami bisa percaya Tuhan, kami dapatkan berkat Tuhan ketika kami melakukan semua itu. Sukacita Tuhan mengalir, berkat Tuhan mengalir ketika kami taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami rindu untuk melakukan semua itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik Live Kids, Cici punya beberapa pengumuman nih buat kalian semua. Simak baik-baik ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di Gereja Bethlehem Surya Kencana pada jam 8, 11, dan 5 sore, akan diadakan juga di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C14 Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap kalian datang untuk ibadah onsite, jangan lupa dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk kalian yang belum mendapatkan kartu absensi, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing pada saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke dalam sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online melalui YouTube Live Kids yang dapat diakses pada jam 9.30. Adik-adik dan papa mama dimohon untuk memperhatikan info-info yang berada di grup WA kelas Live Kids atau sosial media Live Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian pengumuman yang dapat Cici sampaikan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.